Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Menciptakan dan Mengelola Tim. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Deata, Lingling, Kristina Tekai, saya sendiri, Herlis, Deborah, dan Mario Setiawan. Next. Ya, selanjutnya ada peta konsep materi kami. Yang pertama ada definisi tim kerja, contoh tim kerja formal, tahapan perkembangan tim, faktor kinerja dan kepuasan tim kerja, kondisi yang dibebankan terhadap tim, struktur tim, manajemen konflik, mengubah tim menjadi efektif, karakteristik tim yang efektif, kekurangan dan keuntungan tim kerja, dan yang terakhir yaitu memahami jaringan sosial. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Deata. Definisi tim kerja. Tim kerja merupakan kelompok di mana para anggotanya bekerja secara intensif untuk mencapai tujuan bersama yang spesifik dengan menggunakan sinergi positif mereka, akuntabilitas individu dan kelompok, serta keahlian pelengkap. Kelompok dibagi menjadi dua jenis, yaitu formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang kerja yang terbatas pada satu struktur organisasi dan memiliki rancangan penugasan kerja yang jelas, sehingga tugas-tugasnya menjadi spesifik untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah kelompok informal. Kelompok informal sendiri berarti adalah kelompok yang biasanya terbentuk di tempat kerja karena cenderung berdasarkan pada pertemanan dan hobi yang sama. Next slide. Contoh tim kerja formal. Tim kerja formal di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tim perintah. Tim perintah atau tim komando adalah kelompok yang ditentukan oleh bagian organisasi yang terdiri dari individu yang melaporkan langsung kepada manajer bersangkutan. Contohnya adalah hubungan karyawan dan atasannya. Yang kedua adalah tim tugas. Tim tugas adalah kelompok yang terdiri dari individu yang terhimpun bersama untuk menyelesaikan tugas tertentu dan bersifat temporer. Contohnya adalah panitia acara, panitia lomba, ataupun kelompok belajar. Yang ketiga adalah tim lintas fungsional. Tim lintas fungsional adalah kelompok yang menghimpun wawasan dan kemampuan para individu dari berbagai bidang dan telah terlatih untuk menjalankan tugas masing-masing. Yang keempat dan yang terakhir adalah tim swakelola. Tim swakelola sendiri berarti adalah kelompok yang independen dan selain tugasnya sendiri mengemban tanggung jawab manajemen manajerial seperti perekrutan, perencanaan, penjadwalan, dan evaluasi kerja. Next slide. Yang akan dibawakan oleh teman saya, Christine. Ya, yang selanjutnya yaitu ada tahapan daripada atau stage of group development. Di sini ada 5, yaitu ada stage forming, stage storming, stage norming, stage performing, dan adjourning. Yang pertama yaitu ada stage forming atau bisa disebut tahap pembentukan. Nah, di tahap ini di mana orang-orang bergabung menjadi satu yang disebut dengan kelompok untuk membentuk kelompok. Di sini para anggota mempelajari tugas yang diberikan dan berkenalan dengan anggota lainnya. Di sini juga para anggota belajar untuk menentukan tujuan, struktur kelompok, dan belajar apa itu kepemimpinan. Yang kedua yaitu tahap timbulnya konflik. Tahap ini ditandai dengan anggota yang mulai bekerja, tetapi mereka cenderung akan mempertahankan pendapat mereka sendiri dan itu akan menimbulkan konflik. Tahap selanjutnya yaitu ada stage norming atau tahap normalisasi. Tahap ini ditandai dengan hubungan yang erat dan keterpaduan. Tahap ini membentuk hubungan yang dekat antara anggota kelompok dan menetapkan aturan-aturan serta menemukan cara komunikasi yang tepat. Yang keempat yaitu ada stage performing atau tahap kinerja atau berkinerja. Tahap ini ketika kelompok berfungsi penuh dan bekerja penuh dan mengerjakan tugas kelompok mereka secara kreatif, inisiatif, dan dengan semangat yang penuh. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu ada adjourning
atau tahap pembubaran. Di tahap ini biasanya untuk kelompok yang sementara. Jika suatu acara sudah selesai atau sudah dituntaskan, maka tim ini akan dibubarkan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu ada faktor kinerja dan kepuasan tim kerja. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu kemampuan anggota kelompok. Yang kedua yaitu ada ukuran grup atau group size. Untuk ukuran grup ini, konsekuensi yang ditimbulkan yaitu semakin besar ukuran grup tersebut, maka akan semakin besar kebutuhan tim itu juga. Dan yang ketiga yaitu ada tingkat konflik. Jika ada anggota kelompok yang mengalami konflik, maka itu juga bisa mempengaruhi kinerja dan kepuasan tim kerja. Dan yang terakhir yaitu ada kepastian internal pada anggota untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut kondisi yang dibebankan terhadap kelompok. Dalam kondisi ini meliputi 2 variabel, yaitu eksternal dan internal. Dalam kondisi eksternal, dapat dilihat di slide, meliputi strategi organisasi, hubungan wewenang, regulasi dan aturan formal, ketersediaan sumber daya, kriteria pemilihan karyawan, sistem manajemen kinerja dan budaya organisasi, serta tata letak fisik tempat kerja kelompok. Kemudian untuk kondisi internal, meliputi sifat dan kemampuan yang dimiliki anggota kelompok, struktur kelompok yang nantinya akan membentuk perilaku kelompok, besarnya ukuran kelompok, kesatuan dan juga tingkat konflik dalam intrakelompok, dan yang terakhir, tekanan internal terhadap anggota agar sejalan dengan norma kelompok. Next. Struktur tim. Struktur tim ini dalam sebuah kelompok terdapat struktur yang dapat membantu perilaku anggotanya seperti yang saya katakan tadi. Struktur kelompok terdiri yang pertama dari role atau peran, yaitu perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mengemban suatu posisi tertentu yang dapat membantu menyelesaikan tugas dan menyampaikan dan menjaga tingkat kepuasan anggotanya. Contohnya, ketua, wakil ketua, maupun sekretaris. Kedua, ada norma. Norma yaitu suatu standar atau ekspektasi yang diterima dan dibagi oleh anggota kelompok. Umumnya, norma tersebut berupa pekerjaan atau kinerja, pakaian, maupun loyalitas. Yang ketiga, sistem status, yaitu suatu posisi, peringkat, atau nilai untuk anggota kelompok yang fungsinya sebagai pengakuan atas kontribusi individu untuk kelompok. Berikutnya, penyesuaian. Penyesuaian ini dibutuhkan untuk membentuk kelompok, di mana orang harus menyesuaikan diri dengan kelompok agar dapat diterima oleh kelompok tersebut. Berikut kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok ini di mana para anggotanya tertarik pada kelompok dan saling berbagi peran dalam mencapai tujuan kelompok. Dan kesatuan kelompok ini dapat termotivasi untuk tidak meninggalkan kelompok itu. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pasti akan menimbulkan pro dan kontra dalam tim. Ada juga keuntungan dan kerugian dalam pengambilan keputusan ini. Contohnya, dalam keuntungannya kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Untuk kerugiannya itu sendiri akan memakan banyak waktu. Kemudian dalam pengambilan keputusan, terdapat teknik yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan. Teknik yang dapat digunakan berupa yang pertama, interaksi kelompok, di mana kelompok khususnya anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain. Bahasanya face-to-face. Kedua, dapat digunakan teknik brainstorming, yang merupakan sebuah proses untuk mencari ide sebanyak-banyaknya dari anggota kelompoknya. Dan yang untuk teknik ketiga, electronic meeting, yang adalah penggunaan media elektronik sebagai media interaksi antar anggota kelompok tanpa perlu bertemu secara fisik. Selanjutnya yaitu manajemen konflik. Konflik merupakan perbedaan yang tidak bisa diterima dan menghasilkan sejenis gangguan atau penolakan.
Nah, di sini ada beberapa pandangan dalam konflik, di antaranya yang pertama yaitu pandangan tradisional, yang merupakan konflik yang harus dihindari. Yang kedua yaitu pandangan hubungan manusia, di mana konflik melakukan hal yang alami dan terhindarkan dalam kelompok apapun. Selanjutnya yaitu pandangan interaksionis, yang mengartikan konflik tidak hanya menjadi dorongan positif bagi kelompok, tetapi juga sebagian konflik justru harus terjadi dalam suatu kelompok agar kelompok bisa bekerja efektif. Dan di sini ada beberapa jenis konflik. Yang pertama yaitu konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Yang kedua yaitu konflik disfungsional, adalah konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. Selanjutnya ada konflik tugas, yaitu berkaitan dengan muatan dan sasaran pekerjaan atau target. Sedangkan konflik proses berkaitan dengan bagaimana pekerjaan dijalankan. Yang terakhir yaitu konflik hubungan. Nah, di sini terdapat level dari konflik. Yang pertama adalah A, tingkat konfliknya rendah atau tidak ada. Jenis konfliknya disfungsional. Karakteristik internal kelompoknya apatis, stagnan, tidak responsif terhadap perubahan, dan minimnya gagasan baru. Yang terakhir, tingkat kinerja kelompoknya rendah. Yang kedua, yaitu tingkat B, tingkat konfliknya optimal, jenis konfliknya fungsional, karakteristik internal kelompoknya berjalan kritis, inovatif, dan tingkat kinerja kelompoknya tinggi. Yang C, tingkat konfliknya tinggi, jenis konfliknya disfungsional, karakteristik internal kelompoknya mengganggu, kacau, dan tidak kooperatif. Tingkat kinerja kelompoknya masih rendah. Kemudian, berikut merupakan teknik untuk mengurangi konflik. Yang pertama yaitu pemaksaan. Pemaksaan dengan cara menangani konflik dengan memenuhi kebutuhan individu dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Kemudian kolaborasi, yaitu menangani konflik dengan mencari solusi paling bermanfaat bagi semua pihak. Yang kemudian kompromi, yaitu menangani konflik di mana setiap pihak mengorbankan sesuatu yang bernilai. Selanjutnya ada penghindaran, yaitu menangani konflik dengan menarik diri atau menekan konflik. Kemudian pengakomodasian, yaitu menangani konflik dengan menempatkan kebutuhan dan urusan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengubah kelompok menjadi efektif. Untuk mengubah kelompok menjadi efektif, maka dibutuhkan 1. Komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah pertukaran informasi, ide atau gagasan, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga adanya sebuah hubungan baik antara yang memberi pesan dengan yang mendapat pesan. Yang kedua yaitu konflik terkontrol. Konflik terkontrol dapat menghasilkan integrasi. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan. Next. Ada 8 karakteristik tim yang efektif. 1. Tujuan yang jelas. Tim yang efektif harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi setiap anggotanya paham mengenai tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu keterampilan yang relevan. Anggota-anggota tim harus memiliki keterampilan dan kemampuan, baik itu keterampilan teknis maupun lainnya. Yang ketiga, saling percaya. Tim harus menciptakan budaya yang penuh kepercayaan pada setiap anggotanya, yaitu yakin akan watak, kemampuan satu sama lain, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu komitmen terpadu. Setiap anggota tim yang efektif menampilkan dedikasi dan loyalitas yang hebat, yaitu tiap anggotanya rela untuk melakukan apa saja demi mencapai tujuan tim. Yang kelima, komunikasi yang baik.
Anggota-anggotanya mampu menyampaikan pesan satu sama lain yang mudah dipahami, baik lisan ataupun tidak lisan. Yang keenam, keterampilan negosiasi. Tim yang efektif mempunyai sifat fleksibel yang menuntut anggotanya untuk memiliki keterampilan negosiasi yang memadai. Ketujuh, kepemimpinan yang tepat. Dalam sebuah tim sangat dibutuhkan kepemimpinan yang tepat, yaitu mampu mempengaruhi anggota-anggotanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedelapan, dukungan internal dan eksternal. Secara internal yaitu tim diberikan pelatihan dan sistem pengukuran untuk mengevaluasi kinerja dalam sebuah tim. Secara eksternal yaitu manajemen memberikan sumber daya yang dibutuhkan. Next. Di slide ini adalah gambaran slide sebelumnya, yaitu yang sudah saya jelaskan tentang karakteristik tim yang efektif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kekurangan dan keuntungan tim kerja. Bagian kekurangan ya ada yang pertama tidak suka pada anggota tim, kedua ketidakpercayaan anggota tim, ketiga membuat stereotip, keempat masalah komunikasi, kelima stres dan ketegangan. Kemudian keuntungan pada tim kerja yaitu pertama keragaman ide yang lebih besar, kedua fleksibel dan bertanggung jawab, ketiga peningkatan perhatian untuk memahami ide perspektif dan sebagainya. Jadi, suatu tim dianggap efektif atau tidak sangat tergantung dari kriteria yang diterapkan perusahaannya. Tetapi biasanya suatu tim yang bekerja efektif memiliki karakteristik yang memiliki tujuan dan sasaran yang sangat jelas atas dasar komitmen bersama dan keterbukaan saling mempercayai anggota tim. Next. Memahami jaringan sosial. Jaringan sosial adalah pola hubungan informasi informal antar individu dalam kelompok. Pentingnya jaringan sosial adalah hubungan dapat membantu atau menghalangi keefektifan tim dan hubungan meningkatkan pencapaian tujuan tim dan meningkatkan komitmen anggota kepada tim. Jadi, dalam bentuk yang paling sederhana, suatu jaringan sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan sosial aktor individu. Next. Ini adalah bagian referensi kami mendapatkan dari buku Manajemen Stephen P. Robin dan Mary Coulter. Next. Ya, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Teman-teman bisa memberikan pertanyaan lewat chat grup WhatsApp dan kami akan menjawab pertanyaan teman-teman dalam format Word nanti. Ya, sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kekurangan dalam presentasi kami dan maaf juga jika ada salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih.